Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Masih dari kitab Yakobus. Dan firman Tuhan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu mensyukuri akan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, serta mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadirlah bersabdalah bagi kami. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini menarik karena antara mendengar lalu kemudian merespon apa yang didengarkan itu selalu sering menyebabkan seseorang terjebak dalam emosi sesaat. Emosi yang membabi buta membuat sering kita marah, tetapi kita tidak tahu yang sebenarnya di balik amarah itu karena emosi yang berlebihan, atau karena amarah yang berlebihan membuat kita seperti membabi buta untuk memarahi seseorang. Nah, ketika bicara tentang lebih baik mendengar lalu diam, bagaimana kita mendengar firman Tuhan dengan tenang, nah, semua tergantung kepada diri kita sendiri. Terkadang firman Tuhan yang kita dengarkan sering membuat kita marah, sering membuat kita merasa sakit hati, sering membuat kita jengkel, terlebih kepada siapa yang memberitakan firman Tuhan. Nah, ini menjadi sesuatu yang tentunya tidak dikehendaki oleh Allah. Karena Yakobus bilang kepada kita dengan sederhana bahwa ya seseorang harus cepat mendengar, lalu kemudian tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita dengar kita cerna dulu. Kalau memang itu mengena bagi kita, berarti Allah mau mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya atau lewat siapapun yang menyampaikan kebenaran firman itu. Nah, setelah itu kalau memang itu memang menjadi teguran bagi kita, maka yang harus kita lakukan bukan sebaliknya, merasa ditegur lalu tidak terima, tapi sebaliknya. Tapi justru harusnya kita menyadari kalau kita ditegur lalu kita mau merubah diri kita, bukan sebaliknya. Apalagi kita tidak mendengar langsung, Bapak Ibu. Sering kan ada kita terprovokasi mendengar dari orang lain bahwa masa tadi khotbahnya bilangnya sini tentang kau ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu kita terpancing, kemudian kita meluapkan amarah kita. Walaupun mungkin tidak marah secara langsung,
tapi di belakang-belakang, ya kan, marahnya di belakang. Oh itu si abis dan sebagainya. Nah itu kebiasaan kita, Bapak Ibu. Nah lewat firman Tuhan ini dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, pada bagian ketiga ini jelas, ya kalau kita tidak mau sakit hati, kita tidak mau ditegur oleh firman, ya lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, bukan melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan pikiran kita. Nah kalau kita sudah hidup menurut kehendak Allah, kalaupun firman itu datang, ya tujuannya sebenarnya supaya kita beroleh keselamatan. Kita diingatkan. Firman itu ya berbicara sebenarnya diharapkan menurut Yakobus ya lemah lembut. Tetapi ya kadang memang kalau lemah lembut ada orang merasa bahwa ya biasa aja. Tapi kalau nadanya ditekan sedikit oleh yang menyampaikan firman, ya kadang orang tersinggungnya berlebihan. Tapi ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intinya kita mendengar firman Tuhan, lalu kita mencernanya, kita mencoba untuk memahaminya apa maksud firman Tuhan. Kalau itu benar-benar menegur kita, mari kita introspeksi diri. Karena itulah tujuan firman Tuhan, supaya kita mengintrospeksi diri, lalu kita mau merubah diri kita, mau membangun kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan 5 keluarga yang ada di sektor pelayanan 4. Saya berharap bahwa keluarga-keluarga ini juga tahu bahwa setiap hari ada saja keluarga yang didoakan secara khusus lewat program ini, karena harapannya kita semua dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi kelima keluarga yang ada di sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Soeharto, keluarga Bapak Simon Martanu, keluarga Wain Gerungan, keluarga Niwayan Budiasi, keluarga Nyonya Yohana Saununu ya Tuhan. Bapak berkati keluarga ini dalam keberadaannya, baik sebagai keluarga, baik sebagai orang tua tunggal dalam tanggung jawabnya. Bapak pimpin, jaga dan pelihara, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami diingatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak mudah terpancing atau terpengaruh ketika ada firman Tuhan yang datang dan mengingatkan kami, menegur kami ya Tuhan. Biarlah kami mau menerimanya sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan kami agar kami tetap berjalan di jalur yang benar menuju arah kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan lewat firman Tuhan ini, Bapak juga memberkati kehidupan jemaat Tuhan pagi hari ini untuk mengawali hari yang baru dalam tugas, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam penyertaan Tuhan. Biarlah dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan.
Kami berdoa secara khusus bagi anak-anak kekasih kami ya Tuhan, mereka yang sementara dan yang sudah menyelesaikan ujian akhir semester di rumah-rumah masing-masing ya Tuhan, dari tingkat sekolah dasar sampai SLTA, bahkan mereka yang di perguruan tinggi ya Tuhan. Bapak berkati anak-anak kekasih kami ini. Mereka tentunya berada dalam kejenuhan, dalam kebosanan karena harus terkurung di dalam rumah. Tapi kami tahu bahwa ketika kekuatan dan kesehatan masih menjadi milik mereka ya Tuhan, maka itulah sukacita kami sebagai orang tua dalam membesarkan mereka. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih mau memelihara anak-anak kekasih kami ini, memberikan kami hikmah dan kekuatan juga, serta berkat untuk dapat memberi yang terbaik bagi anak-anak kekasih kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi keluarga-keluarga yang sampai dengan saat ini masih bergumul dengan kehidupan ekonomi mereka. Tuhan cukupkanlah mereka. Berdoa bagi keluarga yang masih tetap diberkati Tuhan, lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya di masa pensiun mereka ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itu menjadi sukacita dalam kehidupan mereka, dan ketika Tuhan berkenan untuk mereka berbagi, biarlah Tuhan memberkati mereka untuk menjadi berkat dalam kehidupan masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Berdoa bagi Bapak Yakob sampai Lalung, berdoa bagi pemulihan Saudara Hesron Tangke Salupakan. Bapak berkati ya Tuhan secara khusus Bapak Yakob dalam menghadapi radiasi yang telah dijadwalkan di Rumah Sakit Sangla. Biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam aktivitas panjang hari ini. Kami ingin berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu dan rencana kegiatan pelayanan di siang hari ini. Tuhan berkati para penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, juga para pelayan yang ada di pelkat PA dan PT. Bapak berkati ya Tuhan, pimpin sertai kami semua agar kami dapat setia menjalankan tanggung jawab pelayanan kami. Demikian juga kami berdoa bagi panitia pembangunan dan panitia malam darah. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Rencana ke depan biarlah semua berjalan dalam terang kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan mampukanlah mereka untuk menjalankan tanggung jawab, terutama dalam mengarahkan masyarakat sebagai elemen bangsa ini. Mereka yang bekerja sebagai gugus tugas percepatan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, mereka yang bekerja sebagai tenaga medis, Tuhan berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Lalu kami berdoa bagi mereka yang dalam status ODP, PDP, maupun yang positif ya Tuhan, bahkan yang sembuh. Tuhan berkati yang sembuh agar dapat memelihara kesehatannya dengan baik di luar sana, dan biarlah menjadi sukacita bersama dengan keluarga yang sementara dalam perawatan intensif karena dinyatakan positif terkena virus COVID-19. Bapak berkati, beri semangat, beri sukacita, beri kekuatan untuk dapat menjalani tanggung jawab masing-masing, terutama dalam proses pemulihan. ODP, PDP, biarlah mereka juga dapat menjalani karantina secara mandiri dan bertanggung jawab, dan berusaha dan berpikir positif, sehingga mereka tidak berkeliaran untuk membahayakan orang lain.
Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dan tuntun, Tuhan jaga dan pelihara. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati saudara sekalian pagi hingga malam nanti dalam kasih anugerah dan penyertaan Tuhan. Amin.